Salam. Shalom. Horas madhita saluhut nah. Ada orang sotapuka parminggota tapahibul marohata lau marsomba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasar rohata wi. Amin. Marede mahita sia buku Eden nomor 30 ayat sada dohot opat. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di porbadia na tumopa langit dohok tanoon. Amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna. Jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ajar homma Tuhami aturanmu. Unang tadikon hami, patonggor mata nami, asa hutada hami hatuaw nami nasian hoy, pargugoy hami, marhite-hite hatam, padao masyan hami nasa puda nalipe, asa to gihon mahami tuak kadalammu, asa hutada hami ho hanguluan nami, manang mangulu, manang matepe hami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sia buku Eden nomor 573 ayat sada.
Tabegema patik ni debata di hari mingguan ima sian sada Timoteus onom ayat 14 115 on madidok disi. Radoti ma patiki somar lidang somar hasurahan paima tarida Tuhan Yesus Kristusi ai dihajujupang ni tikina patarma ibana bahenon namartuai pargogo sasadasa raja ni akar raja Tuhan ni akka Tuhan ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sia tuhat tadi bata laho mangulahon nahombartu patiknai ale Tuhan di bata saya pargogo imahami mangulahon nahombartu patikni amin. Mari de mahita sia buku ede nomor 170 sada ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Tapa serep marohata manopo tidosata tu debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabas saradoho. Saya marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saya sesa masudido sanami. Dang adong nahupangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo na hupangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apu lima akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata. Songos sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku midah hamamatian ni parjahat.
Nalomodo rohaku midaha memulak ni parjahati, tumadikko dalanna, asa mangulu ibana, hasangapa madi di batana dikinjang. Amin. Udul mahamu. Marede mahita sia buku ede nomor 210 ayat 2. Tajahama hatani debata, epistel dari mingguan, imasian sada Samuel 2 ayat sada 110. Tajahama marsikat soren. Dungi martangiang masihanna, nin nama, marolopolop marohaku mida Jahoba, tibuldo tadukku di bagasan Jahoba, nahir tapsitutudo pamangaku do pa aka musuku, ubahen nalas rohaku di pangurupyomi. Dang adong nabalia tuduson Jahoba, ay dang adong dukon niho, jaladang adong partano batoan dukon ni di bataku. Unang say dadatihamu manenganengahon hagijang, unang ruar hata jukat sian pamangan muna, ay Jahoba do debata na puna aka parbinotoan, jala ibana dumasing aka pabahenan. Marponggolan do sior ni ulu balang, jala marhohos hatogaro do aka naong madate. Aka nalobian na saylaon, laho do masari si panganon, jala aka naraparhian, marlangge-langge, pola tubuan anak pitu na holhian, jala merus boti sotorap anak hian. Jahoba do nama bunu dohot na panguluhon, ibana patuaton tubanuatoru dohot panakakon muse. Jahoba do nama bahen pogos, dohot mabahen mamora, ibana do paijurhon, laus ibana patibulhon muse. Ibana pahehon sian orbuk halak na tarjepol hian, jala dipatibul na pogosi sian gabo lahu pahudulhon tulabung ni aka nasangap, jala diturpukon habangsa hamuliaon tu nasida, ay Jahoba do napuna aka ojahan ni tanoon, jala dipaujak di atas na hasyanganon. Say naramotan na dopat ni aka ni asyan na, alay say paredepon na do di bagasan haholomon yanggo aka parjahati. Ay dada bahen binahen ni hagogon sa diri marhuaso bawa. Say natuduk do baheno ni Jahoba halak aka na mangalo ibana, makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jahoba manguhum aka ujung ni tanon sogot, jala lehonon na hamuliaon tu rajana, jala patibulon na sogot taduk ni Mesiasna. Imasahat na, martua ma akan natumangyan hatani debata, jala napiopsa. Amin. Marede mahita siya bukede nomor 564 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita.
atong tahadidakkom maha porsiautai songon nahiatin dakon ni dong atas sa porsia disadok portibyon rap madok mahita au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dootan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabes yaton di perbadia andorang sohawa ido tuhata na tumaon na bernit di pauman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hauna pinasilang na tuat tubanuan turudung tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manait tu surgo la hundul tu siamu ni di bata Jahoba amanai pargugo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di perbadia jaladong sada hurian nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot hasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogut daging halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin undul mahita tapasat ma peliata uhud marede mahita sia bukede nomor 45 ayat 1-2. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent yang ketiga ini adalah dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 46b hingga ayat 55. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya
seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila dua orang perempuan bertemu dan bercakap-cakap, biasanya apa yang mereka bicarakan? Banyak dari mereka yang berbagi pengalaman, atau berbagi cerita, atau mungkin berbagi perasaan. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang ngerumpi, lalu dari sana merambat, membicarakan orang lain, bukan? Di Lukas pasal 1 ini dua perempuan berjumpa dan bercakap-cakap, yaitu Maria dan Elisabet. Lalu apa yang mereka bicarakan? Ternyata yang mereka bicarakan adalah perbuatan Tuhan atas mereka. Mudah-mudahan saudaraku, setiap ada perjumpaan kita dengan teman, kita jangan lupa membicarakan perbuatan Tuhan atas kita masing-masingnya. Saudaraku, kita tahu Elisabet menerima mujizat Tuhan. Dia yang sudah disebut mandul, tidak ada lagi harapan untuk melahirkan anak. Ternyata dia hamil justru di usianya yang sudah cukup tua. Semuanya itu hanya karena mujizat Tuhan. Dan anak yang akan dilahirkannya itu, yaitu Yohanes Pembaptis, telah Tuhan tetapkan sebagai pendahulu dari Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu. Dan kepada Maria, tunangan Yusuf, malaikat Allah juga sudah memberitahu bahwa dia akan mengandung, tetapi bukan dari tunangannya, bukan dari manusia lain, tetapi adalah dari Roh Kudus. Dan hal ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah lagi terjadi. Itu terjadi hanya kepada Maria. Karena anak yang dikandungnya adalah Yesus, anak Allah yang menjadi manusia dengan meminjam rahimnya Maria. Dan dialah yang lahir itu yang akan menjadi juru selamat dunia. Saudaraku, di tengah-tengah pembicaraan itulah lahirlah puji-pujian Maria yang sering disebut sebagai Magnificat. Yaitu sebuah puji-pujian yang sangat indah, puji-pujian yang bermakna sangat dalam. Dan pujian ini hampir sama dengan pujian Hana yang telah kita dengar di epistel tadi dari 1 Samuel 2 pasal ayat 1 hingga ayat 10 tadi. Sekarang saudaraku, yang perlu kita dalami adalah apa yang membuat Maria bisa menyanyikan Magnificat puji-pujian ini. Yaitu karena dia benar-benar mengenal, dia benar-benar mensyukuri perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Melalui perkataan malaikat kepadanya, dia tahu pasti bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan pekerjaan besar melalui dia. Tetapi dia mengenal dirinya. Tuhan melakukan itu baginya bukanlah karena keunggulannya, bukanlah karena kehebatannya, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah saja. Saudaraku, itulah yang harus kita teladani. Bila kita diberi Tuhan kesempatan dan keberhasilan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, baik di keluarga, di huria, di masyarakat, atau di bisnis, atau di pekerjaan, janganlah pernah menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa semuanya itu terjadi karena kehebatan dan kemampuan kita. Ingat, ancaman terbesar bagi seorang pelayan adalah puji diri. Tetapi mari kita teladani Maria ini yang mempersembahkan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahkan kita harus mau seperti Yohanes Pembaptis yang di Yohanes 3 ayat 30 itu mengatakan, iya, Yesus itu harus makin besar, tetapi aku semakin kecil.
sikap seperti ini akan muncul, saudaraku, hanya bila kita mengenal perbuatan Allah dalam hidup kita dan mengakuinya hanyalah anugerah Allah semata. Hanya orang yang seperti itu yang mampu bermagnifikat. Bila tidak, dia akan menjadi puji diri. Saudara-saudaraku, Magnificat Maria ini sangat terkenal. Hingga ada orang menamainya madah atau nyanyian pembebasan. Karena isinya memang sangat-sangat revolusioner. Magnificat ini memuat perbuatan Allah yang membalikkan, yang menjungkir balikan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang berlaku. Melalui Magnificat ini ditunjukkan bahwa Yesus yang dikandung oleh Maria itu akan melakukan sebuah tindakan yang revolusioner dari Allah. Apakah itu? Apa artinya itu? Mari kita simak, saudaraku. Pertama, kelahiran Yesus mengadakan revolusi moral. Karena di ayat 51 dikatakan tadi, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Orang congkak yang disebut di sini adalah mereka yang dalam perkataan, dalam perilaku, dalam pikirannya selalu merasa paling benar, paling hebat, merasa dirinya paling bermartabat. Orang-orang seperti inilah yang akan dicerai beraikan Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi memiliki pegangan hidup. Mereka tidak tahu lagi jalan yang harus mereka tempuh. Sehingga hidup mereka akan penuh kesusahan. Seperti yang Tuhan lakukan dalam peristiwa Menara Babel itu. Karena itu kita diingatkan di Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Karena itulah ada orang mengatakan begini. Kekristenan adalah kuburan. Adalah tempat kematian semua keangkuhan. Kekristenan adalah kuburan. Adalah tempat kematian semua keangkuhan. Itulah pesan perikop ini di Minggu Advent ini. Marilah kita mematikan keangkuhan diri kita. Tetapi biarlah dari hati kita selalu melimpah Magnificat Tuhan. Dan yang kedua bukan hanya revolusi moral. Tetapi kedatangan Yesus juga akan membawa revolusi sosial. Karena di ayat 52 dikatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Orang-orang berkuasa ini adalah mereka yang merasa paling berkuasa, merasa semua orang harus takluk kepadanya, sehingga mereka ini memperlakukan orang lain sebagai benda yang bisa diperlakukan dengan sesuka hatinya. Mereka inilah adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan kuasanya sendiri. Tetapi apa yang akan terjadi kepada mereka? Dikatakan Tuhan Yesus akan menurunkan mereka dari tahta keangkuhannya itu. Dan mereka akan melihat ternyata kehebatan mereka, kekuasaan mereka itu tidak akan bisa bertahan di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi pada Herodes yang kita baca di Kisah Rasul 12 ayat 23. Di mana dia, Herodes ini mengangkat dirinya sama dengan Allah. Lalu dikatakan di sana, Tuhan menampar dia dan dia mati. Dan setelah mati dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi karena dagingnya habis dimakan oleh ulat. Saudaraku, hal serupa juga terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Raja negara superpower itu. Tetapi Tuhan menurunkan dia dan membuat dia menjadi orang gila, bahkan seperti binatang selama 7 tahun. Itulah yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang sok berkuasa itu. Tetapi sebaliknya, orang-orang rendah seperti Maria yang tidak punya kelebihan apa-apa,
Juga seperti murid-murid Yesus yang kebanyakan adalah dari kalangan masyarakat rendah yang nelayan. Tetapi justru merekalah yang Tuhan gunakan mewujudkan rencana keselamatannya. Merekalah yang Tuhan gunakan untuk menyebarkan kerajaannya di tengah-tengah dunia. Hanya dengan orang-orang yang rendah itu, yang sederhana itu, Tuhan dalam sekejap mata mengubah dunia ini. Lalu yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus juga membawa revolusi ekonomi. Karena di ayat 53 dikatakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Siapakah orang lapar? Orang lapar yang dimaksud adalah mereka yang berkekurangan dalam segala hal. Bukan karena mereka malas bekerja, tetapi mereka miskin karena struktur ekonomi, kemiskinan struktural, di mana mereka tidak memiliki kesempatan, terutama tidak memiliki akses kepada perbaikan ekonomi. Sementara mereka yang kaya adalah mereka yang mengambil seluruhnya bagaikan gurita, yang memonopoli, yang menguasai pasar dari hulu sampai ke hilir. Mereka hanya memberikan sisa-sisanya kepada orang lain. Mereka inilah penghisap darah masyarakat yang tak bermodal, menghisap rakyat dari kaum ekonomi lemah. Mereka tidak mau melakukan pemerataan. Semuanya digeruk untuk dirinya sendiri. Tetapi lihat apa yang akan terjadi pada mereka. Dikatakan mereka akan diusir dengan tangan hampa. Semua yang ada pada mereka akan dibuang oleh Tuhan Yesus. Karena bagi Allah sangat mudah membalikkan orang yang super kaya menjadi super miskin, dan membalikkan yang super miskin menjadi super kaya. Hal itu sudah kita lihat pada masa pandemi COVID yang lalu. Saudaraku, itulah keadilan Allah bagi orang-orang kecil. Dan itulah yang terlihat dalam Natal yang pertama di Bethlehem. Yusuf dan Maria yang dari golongan ekonomi lemah itu, yang tidak apa-apanya itu, tetapi merekalah yang Tuhan gunakan menjadi tempat lahirnya Yesus Juru Selamat dunia itu. Dan Yesus lahir di kandang domba yang hina di Bethlehem, bukan di hotel berbintang 5 atau bukan di kasur berharga jutaan dolar, tetapi dia lahir di sebuah palungan yang sangat sederhana. Dan Tuhan memberitahu kelahiran Yesus itu pertama sekali kepada gembala di padang Efrata, bukan kepada kepala negara adik kuasa. Kita lihat di situ Yesus adalah simbol dan teladan kerendahan hati dan kesederhanaan. Tetapi di 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah arti firman ini bagi kita hari ini? Firman ini menjadi penghiburan, menjadi penyemangat bagi setiap orang kecil tetapi berhati benar takut akan Allah. Firman ini mau menguatkan hati kita. Walaupun kita sampai hari ini tidak bisa menjadi orang hebat, janganlah pernah menjadi minder atau menjadi rendah diri. Ingat, Tuhanmu selalu memperhatikanmu, yang bisa membuatmu menjadi orang besar, asal kita mau hidup benar, hidup takut di hadapan Allah. Lihatlah saudaraku, sejarah sudah membuktikan banyak anak-anak dari orang-orang kecil, dari huta-huta sana, dari kampung-kampung pelosok sana, tetapi hatinya baik,
dan takut akan Tuhan sekarang sudah menjadi pejabat tinggi. Tetapi sebaliknya, lihat saudaraku, tidak sedikit dari anak-anak orang kaya dan pejabat tinggi, tetapi hati mereka tidak benar. Mereka dijadikan menjadi orang-orang yang memalukan. Karena itulah hari ini Tuhan menyerukan, hai orang-orang kecil yang tetap hidup di dalam kebenaran dan takut akan Allah, mari bangkitlah, bersukacitalah, karena Tuhan Yesus akan datang dan sudah datang mengangkat harkatmu. Selamat Advent saudaraku. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami sehingga kami tetap yakin bagaimanapun tingkat kehidupan dan strata sosial kami, bila kami hidup benar di hadapan-Mu, Engkau pasti memperhatikan kami dan akan mengangkat derajat kami, dan kami tidak akan pernah berkecil hati. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami percaya Engkau Gembala Agung kami akan selalu menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, sehingga hidup kami akan tetap berkecukupan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah juga keluarga kami tetap diikat oleh kasih-Mu, dan bantulah semua orang tua, terutama keluarga muda, agar semakin bijaksana mendidik anak-anaknya, sehingga bisa terhindar dari kejahatan remaja di sekitar kami. Berkatilah juga seluruh gereja dan umat-Mu, terutama dalam merayakan Natal, peringatan akan kelahiran Yesus Juru Selamat, agar kami tidak terlena dalam perayaan dan pesta, tetapi agar kami semakin menghayati kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan penguasa alam semesta, Allah yang maha kasih dan penyayang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamwa kadongan tapasahat ma peliata huhut ma marede hita sia bukwede nomor 30 sia ayat 2 dohot ayat 8. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di Batama namin na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hutsus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion
Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati.